Pemirsa, kita masih terhubung dengan Mas Firlian selaku marketing communication dari Aksi Cepat Tanggap dari Kota Bekasi. Kita membahas berkaitan dengan penggalangan dana untuk korban gempa di Sulawesi. Ya, Mas Firlian masih terhubung bersama kami, Mas. Yap, masih, Mas. Ya, baik. Kita akan membahas berkaitan dengan anggota dari ACT sendiri, Mas. Apakah ada beberapa anggota atau mungkin ada tim juga yang dikirim oleh ACT Kota Bekasi untuk terjun langsung ke Sulawesi? Bagaimana, Mas? Baik, Mas Wahyu. Untuk tim yang bertugas di sana, memang kita kan ada ACT ada beberapa cabang ya di Ya, Indonesia. Kurang lebih ada 62 sekarang dan target kita di tahun 2021 ini ada 200 cabang di kabupaten dan kota di Indonesia. Nah, untuk yang bertugas di wilayah Sulawesi Barat memang untuk saat ini dihandle sama teman-teman relawan dan juga ACT kantor Sulawesi Barat. Itu ada di Palu dan juga Makassar. Jadi kawan-kawan di Sulawesi dan di Makassar dan juga di Palu itu akan terjun langsung dan memang sudah terjun langsung dari hari pertama ketika bencana itu terjadi. Udah bahkan sudah membuka posko di sana, ada kurang lebih ada 3 posko di Majene dan juga di Mamuju. Mereka sudah turun dan kemudian memang ada beberapa support juga teman-teman disaster emergency response ACT dari kantor pusat dan juga di wilayah-wilayah terdekat dari Sulawesi gitu, Mas. Tapi kalau untuk dari Kota Bekasinya sendiri memang tidak diturunkan karena kita akan fokus penggalangan dukungan dan juga penggalangan dana donasi di wilayah Bekasi gitu. baik. Baik, kalau bisa disampaikan, Mas Firlian, kalau bisa dikonfirmasi kepada pemirsa di rumah, apakah sudah bisa dikonfirmasi, maksud kami, sudah berapa dana yang terkumpul atau mungkin ada target pendanaan juga yang ingin dicapai oleh ACT Kota Bekasi untuk nanti dikirim ke Sulawesi? Tentu kalau target kita akan upayakan semaksimal mungkin menghimpun kepedulian dan juga kedermawanan dari warga Bekasi yang insya Allah itu akan kita upayakan semaksimal mungkin dan ikhtiarkan yang terbaik buat membantu saudara-saudara kita di Majene dan juga Mamuju, kemudian di wilayah-wilayah lain yang tertimpa bencana, termasuk di Kalimantan juga. Jadi insya Allah kita akan kerahkan relawan dan juga tim di Bekasi untuk kemudian kita turun langsung di lapangan menghimpun donasi, kepedulian dan juga kedermawanan dari warga Bekasi gitu, Mas. Jadi memang kita targetkan sebanyak-banyaknya karena kemarin uh, info didapat dari tim di wilayah Banjarmasin dan juga di Sulawesi itu untuk penggalangan donasi itu kita alhamdulillah sehari itu bisa menghimpun kurang lebih hampir 1 miliar lebih gitu. Jadi ternyata selain memang ini bencana untuk Indonesia gitu ya, ini juga menjadi hikmah bahwa kita masih memiliki rasa kepedulian yang tinggi gitu di masyarakat Indonesia. Jadi ini yang harus terus kita perkuat lagi gitu untuk menghimpun kepedulian dan juga kedermawanan yang ada. Begitu Mas Wahyu. Baik. Baik, berbicara berkaitan dengan penghimpunan dana, seperti apa alur untuk bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi memberikan bantuan melalui ACT, Mas? Bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah? Iya baik. Untuk penyaluran donasi atau bantuan teman-teman di Sahabat Dermawan, kita biasa menyebut Sahabat Dermawan di Bekasi. Kalau mau mengirimkan bantuan berupa barang ya, seperti bantuan pangan, sembako, beras, itu bisa langsung ke kantor Aksi Cepat Tanggap Kota Bekasi di Ruko Bekasi Town Square, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Eh, kurang kurang lebih 100 meter dari Terminal Bekasi lokasinya. Kalaupun memang ada yang mau memberikan bantuan atau donasi berupa uang tunai atau cash gitu ya, bisa melalui transfer
ke rekening BNI Syariah dengan nomor rekening 9904 kali 794 9904 kali 794, atau bisa melalui website kita di bekasi.indonesiadermawan.id /gempa Majene. Jadi bekasi.indonesiadermawan.id /gempa Majene. Jadi kita bisa melalui offline maupun online gitu Mas, demi memudahkan warga Bekasi untuk memberikan bantuan terbaiknya gitu untuk saudara-saudara kita di Majene. Bisa bagi masyarakat di rumah bisa langsung ke hotline-nya atau juga bisa langsung ke website-nya seperti itu ya Mas Firlian ya. Betul, betul Mas. Dan perlu kita informasikan lagi ya, insya Allah kalau memang tidak ada halangan di hari ini, kita akan melaunching kapal kemanusiaan. Jadi kapal kemanusiaan ini bentuknya kita pengiriman bantuan-bantuan dari masyarakat menggunakan kapal laut untuk menuju Sulawesi Barat gitu. Jadi kurang lebih ada hampir 400 ton bantuan pangan untuk saudara-saudara kita di Sulawesi Barat gitu Mas Wahyu. Oke, berkaitan dengan bantuan juga Mas Firlian, sebenarnya lebih baik atau lebih utama berupa barang atau berupa uang yang sebenarnya yang lebih baik untuk disumbangkan melalui ACT Mas Firlian. Iya, baik Mas Wahyu. Jadi memang insya Allah dua-duanya itu terbaik dan itu bisa menguatkan saudara-saudara kita dan meringankan beban saudara-saudara kita di wilayah terdampak bencana ya. Tapi memang kalau memang kita lihat dari fleksibilitasnya dan juga kita bisa melihat dari kebutuhan apa sih yang paling mendesak gitu ya, itu memang kita arahkan donasi-donasi itu untuk bentuknya cash. Jadi ketika di lapangan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak dan juga kebutuhan-kebutuhan yang paling diperlukan oleh saudara-saudara kita yang terdampak bencana di sana gitu Mas Wahyu. Jadi memang kita arahkan untuk menghimpunnya secara cash atau uang tunai gitu ya. Oke, intinya adalah urgenitasnya seperti itu ya Mas Firlian. Betul. Bahwa betul. Yang sangat dibutuhkan adalah hal-hal yang memang bisa langsung dipahami oleh SCT sendiri seperti itu ya. Karena ditakutkan barang yang kita sumbangkan belum tentu urgent bagi teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Sulawesi seperti itu ya. Nah, baik Mas Firlian, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh ACT sendiri berkaitan dengan gempa Sulawesi, ataupun mungkin memang ada program-program yang memang akan dilakukan oleh ACT Kota Bekasi, Mas Firlian? Ya, ini untuk di wilayah Bekasi sendiri kita kalau untuk ACT sendiri di wilayah terdampak bencana di Sulawesi Barat, insya Allah kita akan membuka posko itu akan terus dihidupkan gitu ya, dengan membuka dapur umum, terus juga ada pelayanan kesehatan, kemudian ada distribusi air bersih begitu Mas. Oke Mas Firlian, mungkin kita akan minta di penerangan dari Mas Firlian ataupun informasi dari Mas Firlian kepada masyarakat atau pesan-pesan Mas Firlian untuk masyarakat di Bekasi, apa yang harus dilakukan, terus apa yang sangat diharapkan oleh ACT maksud kami, dan juga keinginan ACT sendiri bagi korban-korban yang nanti kita akan bantu. Silakan Mas Firlian berikan harapan kepada masyarakat di rumah. Ya, baik, tentu kami dari tim Aksi Cepat Tanggap dan juga teman-teman di lapangan gitu ya, sangat berharap dukungan dan juga doa dari warga Bekasi untuk kemudian bisa membersamai selalu saudara-saudara kita yang terdampak di wilayah bencana. Karena biar bagaimanapun duka di Sulawesi adalah duka kita semua, duka Indonesia. Jadi sudah selayaknya kita turut memberikan kepedulian terbaik kita untuk bisa meringankan beban-beban mereka. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu, apalagi kita di Bekasi ya yang mayoritas
alhamdulillah masih Allah karuniai dengan kemudahan dan juga kelancaran aktivitas, bisa sampai saat ini juga bisa menjalankan rutinitas seperti biasa. Sudah selayaknya kita memberikan bentuk kepedulian kita dengan cara bersedekah atau berdonasi, tentu yang terbaik ya untuk saudara-saudara kita, dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita juga karena hingga saat ini kita masih diberikan karunia dan juga kesehatan serta ke lapangan gitu ya. Dan kita mohon doa juga serta dukungan dari teman-teman sahabat dermawan di wilayah Bekasi untuk bisa segera meringankan beban dan juga derita di saudara-saudari kita di Majene dan Sulawesi Barat khususnya. Oke, baik Mas Firlian, kalau berkaitan dengan penggalangan dana juga, apakah sendiri hanya fokus melalui transfer ataupun seperti yang Mas Firlian bilang bisa datang ke kantor, atau juga ACT juga melakukan penggalangan dana dengan turun ke jalan, atau seperti apa bentuk dari kerja ACT untuk penggalangan dana, Mas Firlian? Iya, memang kita ada dua metode, secara offline atau online, dan turun ke jalan memang jadi salah satu metode offline kita, dan itu insya Allah akan kita rencanakan dalam beberapa hari ke depan dengan turun ke jalan, menggandeng komunitas-komunitas atau elemen-elemen masyarakat yang lain untuk kemudian bisa turun langsung ke jalan menghimpun kepedulian dari masyarakat Bekasi gitu Mas. Memang ini sudah kita rencanakan dalam beberapa hari ke depan gitu. Oke, baik. Sekarang kita bicara dengan situasi yang pandemi seperti ini. Apakah ada bisa dibilang kendala yang cukup berat yang dialami oleh ACT untuk penggalangan dana, atau mungkin tidak ada bedanya dengan situasi-situasi di luar pandemi seperti itu, Mas Firlian, bisa disampaikan? Baik. Perlu disampaikan juga, alhamdulillah meskipun pandemi, kita di cabang Bekasi baru buka bulan Maret, awal Maret, dan itu langsung beberapa minggu kemudian langsung pandemi dan juga PSBB gitu kan secara ketat di mana-mana. Dan tapi ternyata alhamdulillah ada hikmahnya juga. Itu bertolak belakang dengan rasa kepedulian tinggi ya dari masyarakat yang ingin memberikan bantuan terbaiknya. Jadi justru meskipun pandemi, ternyata frekuensi orang itu berbuat baik, orang itu berbagi itu justru malah tinggi, Mas. Jadi mungkin itu satu hikmah yang luar biasa ya di tengah-tengah situasi yang bisa dibilang cukup sulit, tapi sebagian besar masyarakat kita masih terus memberikan sedekah atau donasi yang terbaik gitu. Oke. Baik, Mas Firlian, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah berbagi bersama kami. Kita berharap semoga masyarakat yang sedang menonton dan masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya bisa berpartisipasi dengan memberikan donasi melalui ACT untuk korban gempa di Sulawesi maupun di bencana-bencana alam yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Firlian. Semoga tetap sehat dan tetap bersemangat untuk berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.